Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rizka. Saya dari SMK Negeri 1 Al-Mubarkah Aceh Besar dan saya jurusan RPL. Nama saya Alma Asofiana, jurusan RPL. Jika kalian penasaran sama sekolah kami, ini dia cuplikannya. Rekayasa perangkat lunak atau biasa disebut dengan RPL adalah sebuah jurusan yang mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Bukan hanya itu, RPL juga berkaitan dengan software komputer, mulai dari pembuatan website, aplikasi, game, dan semua yang berkaitan dengan pemrograman dengan menguasai bahasa pemrograman tersebut. Intinya, RPL tidak jauh-jauh dari 3 hal, yaitu coding, desain, dan algoritma. Yang kami pelajari di rekayasa perangkat lunak tentang perakitan komputer dan jaringan dasar, dan masih banyak lagi. Kenapa sih masih banyak lagi? Karena jurusan RPL ini bersinggungan dengan teknologi sehingga perkembangannya mengikuti. Jadi kesimpulannya tidak sekedar bisa membuat website atau program. Karena RPL ini sangat luas. Skill yang kami dapatkan dari jurusan RPL ialah membuat website berbasis HTML dan PHP, mengelola database, slicing, desain website menggunakan Figma, dan mengelola data. Aplikasi Visual Studio Code merupakan suatu kode editor yang saat ini banyak digunakan oleh programmer. Tingginya popularitas Visual Studio Code bukannya tanpa alasan. Pasalnya, kode editor ini bisa dibilang yang paling sempurna saat ini dibandingkan para pesaingnya. Bagaimana tidak, Visual Studio Code memiliki fitur yang lengkap serta dukungan bahasa pemrograman yang sangat banyak. Di sini kamu bisa menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, TypeScript, Dart, Python, dan bahasa-bahasa pemrograman lain. Kode editor yang dikembangkan oleh raksasa teknologi bernama Microsoft ini juga bisa dijalankan multiplatform. Artinya, kamu bisa menjalankannya di mana saja, seperti Windows, Linux, dan lainnya. Visual Studio Code juga sangat ringan untuk digunakan sehingga tidak membutuhkan PC berspesifikasi tinggi untuk menjalankannya. Menariknya lagi, aplikasi Visual Studio Code ini adalah aplikasi yang bisa digunakan secara gratis. Ya, dengan banyaknya fitur dan dukungan bahasa yang dimiliki, Visual Studio Code tersedia secara gratis tanpa ada biaya lisensi. Selain Visual Studio Code, kami juga memakai PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor, adalah bahasa penulisan skrip open source yang banyak digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website. Bahasa ini umumnya dijalankan dalam komunikasi sisi server dan saat ini didukung oleh hampir semua sistem. Selain PHP, kami juga menggunakan XAMPP. XAMPP adalah software atau aplikasi komputer yang banyak digunakan dalam dunia web developer yang juga bisa dipelajari untuk membuat website. XAMPP adalah perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source, serta mendukung di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lainnya. XAMPP bisa dilakukan untuk menghemat anggaran karena mampu menggantikan peran web hosting dengan cara menyimpan file website ke dalam hosting lokal agar bisa dipanggil lewat browser. XAMPP adalah software open source berbasis web server yang berisi berbagai program. Selain menggunakan XAMPP, kami juga menggunakan Apache. Apache adalah sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada request respon HTTP dan logging informasi secara detail. Selain itu, Apache juga diartikan sebagai suatu web server yang kompak, modular, mengikuti standar protokol HTTP, dan tentu saja sangat digemari. Kesimpulannya, ini bisa didapatkan dari jumlah pengguna yang jauh melebihi para pesaingnya, sesuai hasil survei yang dilakukan oleh Netcraft. Selain itu, kami juga menggunakan Figma. Figma adalah salah satu tools atau aplikasi desain yang dapat digunakan pada Windows dan lainnya untuk membuat properti aplikasi serta membuat desain lainnya. Aplikasi ini berbasis vektor, sehingga memang sangat cocok digunakan untuk membuat user interface, aplikasi atau website.
Selain itu, Figma juga menyediakan aplikasi berbasis website, sehingga kamu tidak perlu menginstalnya di PC. Asalkan ada jaringan internet, maka kamu bisa menggunakan Figma kapanpun dan dimanapun. Karena berbasis online, maka Figma juga otomatis akan menyimpan pekerjaan yang sedang kamu lakukan. Alasan kami memilih jurusan RPL ini karena perkembangan teknologi semakin hari semakin maju, membuat jurusan RPL ini tidak akan pernah usang. Sehingga prospek karir di jurusan ini akan dicari oleh berbagai bidang perusahaan. Karena prospek ke depannya semakin maju, semakin berteknologi, maka dari itu kita harus menguasai bidang IT. Web engineering adalah suatu proses yang digunakan untuk membuat aplikasi web berkualitas tinggi. Proses dari web engineering dimulai dengan penentuan cara pemecahan masalah oleh web aplikasi. Web engineering adalah orang yang bertugas untuk merancang serta membangun sebuah website. Developer IT adalah salah satu profesi yang menjanjikan saat ini, sebab beralihnya bisnis ke ranah digital semakin meningkatkan kebutuhan terhadap keahlian developer IT. Pekerjaan developer IT adalah untuk mengembangkan software-software sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari klien yang memintanya. Profesi ini bertugas mengembangkan sistem atau software khusus yang memerlukan teknik artificial intelligence, misalnya sistem pakar, pengenalan gambar, sistem prediksi, data mining, dan sebagainya. Salah satu pekerjaan di bidang IT ini tengah dibutuhkan oleh banyak perusahaan yang sedang mengembangkan aplikasi. Software tester adalah orang yang bertanggung jawab untuk menguji kinerja perangkat lunak. Umumnya, mereka akan menganalisis kualitas perangkat dengan mencari bug, kesalahan coding, cacat dalam produk, serta masalah lainnya yang dapat memengaruhi kinerja software tersebut. Penguji perangkat lunak merupakan bagian dari tim software development. Game developer merupakan pekerjaan menciptakan video game. Seorang game developer sehari-hari menggeluti pekerjaannya yang berkaitan dengan pembuatan game. Area pekerjaannya mencakup pembuatan audio, desain grafis permainannya, seni visual, juga produksi aplikasinya. Data Communication Engineer atau sering juga disebut Computer Network adalah pekerjaan untuk merancang jaringan komputer hingga perawatan dan pengelolaan jaringan tersebut untuk suatu instansi atau perusahaan. Database Engineer merupakan software engineer yang tugas utamanya adalah menyiapkan data yang dikoleksi dari berbagai sumber informasi dengan membangun sistem data atau infrastruktur agar data tersebut dapat mudah untuk dianalisa dan mendukung kebutuhan perusahaan. Database Engineer tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan IT, mereka juga dibutuhkan oleh berbagai macam industri seperti perbankan atau industri lain yang sudah beralih ke teknologi digital. IT konsultan membantu bisnis atau perorangan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja melalui teknologi. Sebagai konsultan IT, kamu bertugas meningkatkan struktur dan efisiensi sistem IT di berbagai perusahaan maupun organisasi. IT konsultan juga berperan mulai dari proses perancangan hingga evaluasi suatu penerapan IT pada sebuah perusahaan. Sistem analis menjadi salah satu pekerjaan di dunia IT yang sedang naik daun. Selain karena berurusan dengan developer maupun programmer, posisi ini dicari karena perannya di urusan teknologi dan bisnis terbilang besar. Sistem analis adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam sistem engineering. Posisi ini bertugas untuk melakukan analisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem. Sistem analis adalah orang yang bidang pekerjaannya yaitu berbagai hal yang berkaitan dengan analisa suatu sistem. Programmer adalah sebuah jenis profesi atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sebuah sistem menggunakan bahasa pemrograman. Seseorang yang memiliki skill menulis kode pemrograman atau sintak dan merancang sistem bisa juga disebut programmer. Kode atau bahasa program yang dimaksud seperti Java, Python, JavaScript, PHP, dan yang lainnya. Tugas programmer meliputi menganalisis kebutuhan, merancang dan memodelkan sistem seperti UML, flowchart, IRD, dan lainnya. Nah, penjelasan singkat tentang jurusan rekayasa perangkat lunak dan beberapa peluang karir dari jurusan rekayasa perangkat lunak ini. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa jurusan rekayasa perangkat lunak ini sangat besar karena jurusan rekayasa perangkat lunak ini bersinggungan dengan teknologi. Sedikit informasi bahwa kami sedang praktekin di tempat pklmedan.com karena tempat pklmedan.com sangat disarankan untuk jurusan RPL maupun jurusan lainnya seperti multimedia dan TKJ dan lain-lain. Jika kalian bingung mencari tempat PKL yang cocok dengan jurusan kalian, maka datanglah ke tempat pklmedan.com ini.
Saya Vera Rizka. Dan saya Alma Sofiana. Sampai jumpa di jurusan RPL. Bye!